Halo semuanya, jumpa lagi dengan Pandu Digital. Pada kesempatan kali ini kita mempelajari bagaimana mengirim satu folder di Google Drive. Nah, pertama, silakan download Google Drive di Play Store. Selanjutnya, setelah di-download, silakan buka Drive, klik Google Drive. Tampilan pertama awal Drive. Setelah dibuka, selanjutnya kita bisa memilih folder mana yang akan kita bagikan. Sebelum mengirim, perhatikan dulu dengan teliti akun yang akan mengirimkan file tersebut. Selanjutnya tinggal klik menu ya untuk melihat pengaturan atau mencari file-file yang baru berbintang offline atau mencari sampah. Kita juga bisa membuka setelan untuk Google Drive ya. Setelah setelannya dibuka, kita bisa mempersonalisasi drive, yaitu diantaranya pencendangan otomatis, mengatur tema, menghapus cache, termasuk juga masalah transfer file, apakah menggunakan WiFi atau data di HP Bapak Ibu. Selanjutnya pilih folder, periksa dengan teliti untuk menghindari kesalahan dalam mengirim folder. Jadi silakan dicek dulu isi foldernya apakah telah sesuai. Selanjutnya cek semua opsi tentang folder, pilih sesuai yang diinginkan ya. Itu harus teliti sebelum mengirimkan folder ke orang lain. Yang harus Bapak ingat selalu adalah jangan pernah lupa mengecek semua isi folder sebelum dibagikan, karena ada akses untuk editor dalam folder kita. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, salah satunya adalah cara mengecek semua file yang akan kita kirimkan. Bagaimana mengirimkannya? Itu silakan klik bintang 3 di bawah foldernya. Selanjutnya klik bagikan untuk memilih alamat tujuan pengiriman berkas dari Drive. Kita juga bisa pilih banyak orang saat membagikan folder. Pilihannya itu tergantung dari akses orang tersebut, apakah sebagai editor atau sebagai komentar atau hanya untuk melihat saja file kita. Itu ada klik di kanan, klik titik 3 ya untuk memilih opsi kirim. Di sini kita bisa memilih penerimanya. Jadi apakah sebagai editor yang bisa mengedit, mengelola, menambahkan, atau cuma sebagai pemberi komentar, dia hanya bisa mengomentari, atau sebagai pengakses lihat saja. Jadi orang yang kita bagikan sebagai pengakses lihat saja, orang tersebut hanya bisa melihat. Kalau untuk akses komentar, otomatis dia sudah bisa melihat dan punya hak untuk memberi komentar khusus untuk file yang kita kirimkan. Kalau untuk posisi editor, otomatis orang tersebut seperti pemilik file. Dia bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus file tersebut. Yang harus diperhatikan adalah opsi bagikan untuk setiap orang. Itu harus teliti. Jangan sampai untuk orang yang aksesnya cuma untuk melihat, malah kita memberikan sebagai editor. Itu sudah salah. Telitilah saat memilih orang yang akan menerima file yang akan kita kirimkan.
ya. Itu yang harus kita teliti, yaitu saya memilih fungsi orang tersebut terhadap folder kita. Kita juga bisa mengetik pesan untuk orang yang menerima file. Tulis pesan sesuai opsi bagikan untuk folder sebelum dibagikan, sehingga penerima folder mengerti maksud dari isi folder. Apakah orang itu sebagai komentar, jadi kita ketik di situ supaya orang tersebut bisa segera mengomentari file yang kita kirimkan. Sebelum menekan tombol kirim, itu saya ulangi, itu tolong diperhatikan tulisan pesan atau tugas dengan teliti sesuai opsi bagikan. Kalau opsi untuk orang tersebut sebagai editor, jadi kita harus menulis pesan supaya orang tersebut tahu bahwa posisi dia sebagai editor. Sebelum menekan tombol kirim, kita juga bisa kelola orang dan link. Kita bisa menghapus kapan saja orang yang terlibat dalam link tersebut. Jadi sangat mudah ya kita mengelola orang yang bisa mengakses link yang kita bagikan. Perhatikan, selalu diperhatikan fungsi orang tersebut saat akan kita kirimkan file. Mengelola orang yang memiliki akses terhadap folder. Kita bisa selalu mengelola orang yang memiliki akses terhadap folder. Misalnya kita cuma memberi waktu edit 1 hari, selanjutnya orang tersebut akan kita hapus sebagai editor. Kita selalu bisa memperbarui izin untuk semua orang yang kita tandai. Apakah kita membatasi? Kalau untuk membatasi berarti kita klik kelola orang dan link. Setelah klik itu tinggal bagaimana Bapak Ibu mengelola orang tersebut di dalam link. Cukup sekian panduan hari ini, bagaimana kita mengirimkan satu folder untuk orang lain. Cukup sekian, sampai jumpa.